bahwa semua kulit bangkai itu bisa dicucikan, bisa disucikan dengan cara apa? Dengan ditibak, dengan disamak, ya. Illa, kecuali jildal kalbi wal hinjir, kecuali ya kulit anjing, ya, dan kulit babi, ya. Kemudian dalam sarahnya pengarang kitab Kifayatul Ahyar mengatakan al hayawanul ladzi yunajisu bil mauti, ya. Jadi semua hewan, ya, yang mati itu dihukumi najis, Pak. Ingat ya, semua hewan, ya, yang mati dihukumi najis, kecuali kalau kemarin kita katakan binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir. Jadiselain hewan yang darahnya tidak mengalir maka dihukumi najis, ya. Nah, idza tubida illahu, ya, maka apabila didibak, disamak, ya, kulitnya, maka itu bisa menjadi suci. Jadi binatang-binatang yang najis itu, Pak, ya, bisa suci, ya, bisa diambil kulitnya, apabila yang mati itu bisa diambil kulitnya dan itu menjadi suci. Kecuali sekali lagi anjing dan babi. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, jelas mengatakan bahwa anjing dan babi itu tidak bisa didibak, tidak bisa disamak. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi apapun, binatang apapun bisa didibak, Pak. Pertanyaannya, kalau hewan itu yang tidak halal untuk dimakan, selain babi dan anjing, boleh nggak, Pak, kita dibak bangkainya, kita ambil kulitnya? Boleh nggak? Yang dagingnya tidak dimakan, Pak? Buaya, apalagi? Ular. Gimana? Boleh nggak diambil, Pak, kulitnya, Pak? Boleh, kan nilai apa? Kecuali anjing dan babi. Ingat ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, sekali lagi, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, semua binatang yang mati bangkai itu boleh dibak kecuali anjing dan babi, ya. Nah, dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu nggak boleh, Pak, yang tidak dimakan oleh manusia. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, misalnya yang dibolehkan adalah misalnya sapi, kambing, yang bisa dimakan tuh, Pak, dagingnya, Pak. Tapi di luar itu yang tidak bisa dimakan, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh dipakai. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i nggak ada masalah, Pak. Dalam mazhab Imam Syafi'i nggak ada masalah, karena bangkai itu bisa jadi suci karena dibak, karena disamak. Kan bukan kita makan, Pak. Ingat ya, bukan kita makan dagingnya, kan? Kita ambil kulitnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini baik hewan yang halal dimakan dagingnya maupun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Nah, dalil kesuciannya berdasarkan hadis dari ibunda kita, Ibunda Maimunah, istri Rasulullah SAW. Ya, ketika ditanya oleh Rasul tentang perihal bangkai kambingnya, ya, tentang bangkai kambingnya, ya. Ini hadis, ya. Hadis ini hasan, ya, Pak. Ya, bisa kita pakai. Apa kata sabda Nabi? Lau ahadtum ihadiha, seandainya, kata Rasul, ya, kamu ambil kulitnya, faqalu, maka mereka mengatakan, innaha maitatun, ya Rasul, ini bangkai. Ini bangkai. Apa jawab Rasul? Sabda Rasulullah SAW, ya, yadharul ma'u wal qaram. Jadi bangkai kambing tadi, ya, bisa menjadi suci, ya, dengan apa kata Nabi, ya,
dengan air dan daun salam. Korot itu daun salam, Pak. Nah ini ya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sanadnya hasan. Jadi dalam periwayatan hadis itu ada sahih, hasan, dhaif. Ini sanadnya hasan. Kalau hasan bisa dijadikan dalil. Nah ini. Jadi sekali lagi bangkai itu nggak boleh kita makan, Pak, termasuk ayam. Bangkai ayam kita nggak boleh makan, haram hukumnya. Nah ini hati-hati. Makanya kalau kita beli ayam di pasar, pastikan ayam itu sebenarnya ayam yang dipotong atau ayam yang tidak dipotong, atau tiren. Hati-hati di tiren, Pak. Terkadang orang dibawa ayam dari kampung atau dari peternakan, pasti ada 1-2 yang mati. Pertanyaannya 1-2 yang mati itu apakah dijual atau tidak? Nah, makanya sebenarnya kalau bisa beli ayam hidup baru dipotong, biar kita tenang ya. Biar kita tenang. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi, ya, itu hadis dari ibunda kita, Ibunda Maimunah. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, apa kata Rasul? Ya, idatu